Seorang pria lanjut usia hidup sebatang kara ditemukan sudah tak bernyawa dalam keadaan membusuk di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Panderman, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Jasad pria bernama Muhammad Ramli ditemukan membusuk di kamar tidurnya di Jalan Panderman, Kota Batu. Jasad pria tersebut diperkirakan sudah meninggal sekitar 3 hari yang lalu. Penemuan mayat ini awalnya ditemukan warga setempat karena mencium aroma tidak sedap. Kemudian mereka pun mencari sumber bau dan diketahui berasal dari rumah korban. Ketika dicek ke sumber bau menyengat tersebut, terlihat seorang pria terbujur kaku dan mengeluarkan bau menyengat di salah satu ruang kamar tidurnya. Menurut keterangan polisi setelah melakukan identifikasi, pria tersebut meninggal karena memiliki riwayat penyakit sesak nafas dan tinggal seorang diri. Hal ini dilakukan setelah petugas kepolisian dari Polsek Batu menerima laporan dari warga setempat bahwa ada penemuan mayat di salah satu rumah di Jalan Panderman, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Sementara dari hasil identifikasi yang dilakukan petugas, jasad pria tersebut meninggal murni dan tidak ditemukan adanya indikasi kekerasan pada jasad korban. Dan untuk memastikan penyebab kematian pria tersebut, kini jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Iya, tadi pada saat kita melaksanakan tugas, ada laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya penemuan mayat. Jadi, Bapak Muhammad Ramli, usia kurang lebih 82 tahun. Bapak tersebut tinggal seorang diri dalam satu rumah. Menurut informasi dari beberapa tetangga, sudah kurang lebih 3 hari. Jadi, beliaunya tidak kelihatan. Kemudian tetangga ada bau busuk, kemudian dicari arahnya, dicek ternyata Bapak Ramli sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dia itu tinggal di rumah seorang diri atau belum? Seorang diri. Asli warga Batu? Asli warga Batu. Tidak ada ditemukan indikasi kekerasan atau apa? Untuk sementara belum kita ketemukan dan kita dalami, dan menurut keterangan bapak tersebut mempunyai riwayat penyakit yaitu sesak. Olah TKP kemudian kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Yanto Yancung melaporkan. Warga Jalan Urip Sumoharjo Belakang, RT 6 RW 11, Kelurahan Kesatrian, Kota Malang, digegerkan dengan ditangkapnya seekor ular sanca kembang sepanjang 3,5 meter. Ular yang sering dilihat warga tersebut ditangkap di selokan air perkampungan warga. Ular sanca kembang berukuran sebesar lengan orang dewasa dan panjang 3,5 meter, ditangkap pada Rabu malam sekitar pukul 12 malam di selokan air di Jalan Urip Sumoharjo Belakang F11. Saat itu Pelda Suyahrianto, Babinsa Kelurahan Klojen, yang sedang mencari pakan untuk bebek peliharaannya, melihat ular tersebut di selokan air. Ia kemudian dibantu salah satu warga berhasil menangkap ular tersebut. Pelda Suyahrianto mengatakan ular sanca kembang ini sering muncul dan dilihat warga, namun tidak ada yang berani menangkap. Ular tersebut diketahui sering makan ternak ayam warga. Sementara, ditangkapnya ular tersebut menjadi tontonan warga RT 6 RW 11 Kelurahan Kesatrian. Untuk sementara ular ini diamankan di rumah Pelda Suyah. Dan rencananya ular tersebut akan diserahkan ke Balai Penyelamat Satwa. Kurang lebih pukul 24.00 pada saat saya cari kepiting kecil-kecil itu untuk makanan bebek saya, secara tiba-tiba ada percikan air yang tidak biasa. Akhirnya begitu saya sorot pakai senter, ternyata ular sebesar ini. Nah, saya dekati, kemudian saya coba pakai kayu kecil, dia tidak beraksi, tidak melawan. Akhirnya begitu sedikit agak saya pukul, akhirnya nyambar ke saya. Begitu nyambar, saya pegang pakai tangan kanan, tepat di kepalanya. Saya pindahkan ke tangan kiri saya, kemudian untuk badannya melilip di kaki saya sebelah sini 3 lilitan.
Setelah itu saya ambil ekornya, saya buka satu lilitan, saya bertahan 10 menit. Teman saya panggil untuk nyari gelangsi untuk saya masukkan ke dalam gelangsi. Ketika 10 menit sudah dapat gelangsi, langsung saya masukkan. Dan kebetulan ada ini kandang untuk bebek yang masih kecil-kecil itu waktu itu. Akhirnya saya benahi malam itu juga, saya masukkan, kemudian saya taruh di dalam ini, tujuannya untuk mengamankan dari anak-anak. Simon Alfredo melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi membuka rumah sakit lapangan khusus COVID-19 di Kota Malang. Terhitung mulai hari ini, rumah sakit lapangan COVID-19 yang berlokasi di Polkesma Jalan Ijen mulai beroperasi. Setelah selesai direnovasi dan dilengkapi fasilitasnya, Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard milik Provinsi Jawa Timur yang terletak di Polkesma Jalan Ijen, Kota Malang, akhirnya resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Timur. Rumah sakit ini diperuntukkan perawatan bagi pasien COVID-19 dengan status gejala ringan dan sedang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, sebelumnya operasional rumah sakit ini memang ditunda karena angka COVID yang sempat melandai pada Oktober hingga November. Namun kini keberadaan rumah sakit ini menjadi penting karena angka kasus COVID yang terus naik di awal Desember. Hal ini juga sebagai relaksasi dari layanan yang berbasis rumah sakit rujukan, sehingga rumah sakit rujukan difokuskan untuk pasien COVID-19 dengan gejala berat. Rumah sakit lapangan COVID-19 ini mempunyai kapasitas 306 kamar tidur. Rumah sakit ini akan mulai beroperasi pada hari ini. Dan di hari pertama dibuka, sudah ada 25 pasien COVID yang masuk dan dirawat di rumah sakit lapangan. Sementara di rumah sakit tersebut dilengkapi berbagai fasilitas. Untuk fasilitas komunikasi antara pasien dan nakes dikoneksikan di command room, sehingga bisa memonitor kondisi pasien yang terlihat melalui CCTV. Proses koneksitas di antara komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan juga dilakukan secara digital dan terkoneksi di command room. Artinya segala sesuatunya bisa terantisipasi, juga ada yang ada CCTV-nya, kemudian untuk monitor, kan kadang mungkin ada pasien di monitor di command room, kelihatan agak gelisah, bisa dikonfirmasi. Kalau kemudian pasien ingin menyampaikan sesuatu juga bisa terkomunikasikan. Jadi selain ada dokter dan perawat yang visitor, proses komunikasi bisa dilakukan melalui koneksitas digital yang sudah siap untuk dioperasikan. Sekali lagi bahwa ini dulu sudah disiapkan, tetapi sempat kemudian dihentikan karena proses yang kita lihat Malang Raya sudah melandai. Tapi kemudian tidak hanya Malang Raya, secara nasional juga ada kenaikan proses penyebaran COVID-19. Maka kita membahas dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapolda, dengan Bupati Wali Kota Malang Raya, dengan Forkopimda Malang Raya, tentu di dalamnya ada Pak Danrem, dan kami semua akhirnya mengambil keputusan bahwa rencana untuk pengoperasian rumah sakit darurat Ijen Boulevard ini harus dipastikan untuk bisa digunakan. Nah, hari ini kita buka bersama, tentu harapannya layanan kepada masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 akan ada perluasan tambahannya, terutama untuk pasien gejala ringan dan sedang. Gunanya untuk relaksasi dari layanan yang berbasis rumah sakit rujukan. Jadi rumah sakit rujukan itu untuk pasien yang sedang sampai berat. Rumah sakit darurat ini untuk pasien gejala ringan dan sedang. Tentu kita berharap dibukanya rumah sakit darurat Ijen Boulevard ini tetap berseiring dengan ketatnya protokol kesehatan di antara kita semua. Saya mohon semua pihak,
untuk tetap patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA tahun 2020 yang berlangsung secara virtual di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani juga diisi dengan kegiatan Sara Sehat. Sara Sehat ini bertujuan untuk mewujudkan budaya anti korupsi di Kota Batu. Puncak acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA tahun 2020 yang berlangsung secara virtual. Acara yang digelar di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani ini juga diisi dengan kegiatan sarasehan yang digelar secara sederhana dan terbatas. Tampil sebagai narasumber dalam sarasehan yang diikuti oleh Wali Kota Batu, Sekda Kota Batu, dan para kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu ini adalah Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Jefferson Sitorus, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu Dr. Supriyanto. Dalam kegiatan ini, Kasat Reskrim Polres Batu lebih banyak menyampaikan materi tentang definisi korupsi serta tindakan apa saja yang berpotensi menjadi tindakan korupsi. Sementara, Kajari menyampaikan materi tentang hal-hal yang berpotensi terjadi penyimpangan serta titik-titik rawan terjadinya tindak korupsi. Dalam kesempatan ini, Kajari juga mengingatkan para kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu agar berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pembelanjaan maupun dari sisi pendapatan. Ini merupakan salah satu langkah untuk meniadakan atau meminimalisir terjadinya penyimpangan. Kajari bahkan membuka pintu konsultasi atau diskusi dengan para pejabat di Pemkot Batu maupun masyarakat luas jika membutuhkan masukan terkait pengelolaan keuangan daerah maupun negara. Kajari hanya ingin pembelanjaan uang daerah atau negara bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko sangat mengapresiasi digelarnya kegiatan sarasehan ini, sebab bisa menjadi sarana untuk saling belajar dan saling menjaga agar nantinya semua pihak bisa melakukan hal-hal yang anti korupsi. Ini tadi setelah kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia oleh Bapak Presiden, yang kemudian disambung ada ya sedikit seminar kecil-kecilan untuk satu kita bukan hanya menimba ilmu tapi juga saling mengingatkan dan saling berbagi. Ini sesuatu hal yang luar biasa dengan orang tidak begitu banyak, tapi dengan situasi kondisi yang sangat kekeluargaan itu saya rasa sangat baik sekali untuk kita bisa saling menjaga, berbagi, dan kemudian melakukan hal-hal yang anti korupsi, ya. Yanto Yancung melaporkan. Harga sayuran kembali mengalami kenaikan akibat pasokan yang berkurang. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab sayuran rusak. Mendekati tahun baru diperkirakan harga sayur akan semakin naik, mengingat hujan yang turun dengan intensitas tinggi. Beginilah pemandangan di Pasar Sayur Grosir Karangploso, Kabupaten Malang. Berbeda pada hari biasanya, area pasar sayur terlihat tidak sepadat biasanya. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya pasokan sayur karena terkendala cuaca, di mana sayuran mulai sulit sehingga harga otomatis naik signifikan. Permintaan tetap sementara pasokan yang mulai berkurang dari petani. Naiknya harga hampir sebagian komoditi sayuran ini sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu seperti cabai, brungkul, kubis, dan sayuran lainnya. Kenaikan harga sayuran ini bisa terus terjadi melihat kondisi cuaca yang sudah turun hujan hampir setiap hari dan akan berdampak pada terganggu dan rusaknya sayuran. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan, kenaikan harga sayuran ini cukup besar dibandingkan kenaikan sebelumnya dan para pembeli yang dari luar Malang Raya saat ini lebih ke pelanggan saja. Di lokasi terlihat area pasar masih ramai transaksi jual beli sayuran dalam jumlah banyak walaupun tidak sepadat biasanya. Menjelang pergantian tahun seperti tahun-tahun sebelumnya, harga sayuran biasanya akan naik, terlebih saat ini cuaca berpengaruh besar pada volume dan kualitas hasil panen petani. Tanaman hujan pertama ya mahal, kalau mau mahal. Jadi apa aja yang naik rata-rata? Apa aja? Lombok, Ya. kubis, sawi. Berapa persen dibanding kondisi normal Bu harganya Bu? Ada berapa persen kenaikannya? Katanya 50%. Banyak Bu ya. Iya. Tapi untuk
Untuk pasokan gimana Bu? Pasokan maksudnya dari petani? Nggak ada, rusak semua. Oh berarti nggak ada pengaruh penghujan Bu ya? Tapi permintaan tetap Bu ya? Iya, permintaan tetap Cuman karena pasokan berkurang, makanya harganya naik. prediksi kira-kira dalam beberapa, kan sebentar lagi tahun baru ya Bu? Iya, Prediksinya tambah mahal Bu ya? Iya. Mahal Bu ya? Sayuran tambah mahal. Berarti kalau pasokannya memang berkurang atau terlambat, mungkin harga jadi anu Bu ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Banyak bermunculan pembangunan perumahan baru berdampak pada semakin banyaknya pemasangan reklame. Namun sayang reklame yang dipasang tidak dilengkapi izin pemasangan dan dipasang di berbagai fasilitas umum. Maraknya pembangunan perumahan di Malang Raya berdampak pada semakin banyaknya iklan reklame dipasang. Namun sayang, iklan reklame ini banyak dipasang tidak disertai dengan izin pemasangan dari dinas terkait alias iklan tidak berizin. Tidak hanya itu, pemasangan yang terkesan seadanya sehingga mengganggu pemandangan kawasan. Iklan reklame ini dipasang tidak hanya di jalan utama atau jalan protokol, tetapi juga jalan desa atau jalan perbatasan antar wilayah, sehingga pengawasan oleh pihak terkait tidak seoptimal pengawasan iklan reklame di jalan protokol. Kondisi ini berdampak pada semakin maraknya pemasangan iklan reklame. Hujan yang mulai turun banyak mengakibatkan iklan reklame rusak dan sobek, tetapi belum ada penertiban. Di kawasan Kecamatan Dau cukup banyak perumahan baru yang memasang reklame di pinggir jalan. Pemasangan reklame semakin marak di sepanjang jalan, baik reklame yang masih bagus maupun sudah rusak dan tidak berizin masih terpasang. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, sudah seharusnya diberlakukan sama iklan reklame di jalan protokol dan iklan reklame di jalan penghubung yang tidak berizin, harusnya juga ada penertiban terkait dengan pemasukan dari pajak iklan reklame. Di lokasi lainnya, iklan reklame yang dipasang di wilayah Dau dan di jalan perbatasan kota dan Kabupaten Malang sampai dengan Gading Kulon. Iklan reklame ini banyak dipasang di pohon, tiang listrik, dan dipasang melintang di atas badan jalan. Tidak hanya itu, ada iklan izin dari Kota Malang dipasang di wilayah Kabupaten Malang. Ya kalau menurut saya itu kan terhitung kalau memang belum ada izin yang jelas, ya kan nggak boleh. Kan itu namanya menyalahi aturan. Khususnya ini Pak, iklan-iklan perumahan sekarang banyak betul di kawasan Dau Pak ya? Ya kalau untuk properti itu yang jelas kan pihak pengembang. Nah, pihak pengembang itu harus dalam artian punya tanggung jawab. Mereka bisa pasang reklame kan harus juga namanya ini daerah kan. Mereka wajib pajak meskipun itu sekedar reklame kan. Boleh dibilang kan iklan. Banyak juga Pak iklan yang di ada izinnya sih, tapi izinnya dari Kota Malang dipindah ke Kabupaten Malang. Kan banyak juga Pak kita lihat ini. Ya, itu kan kalau masalah izin itu memang mereka boleh dibilang udah izin katakan gitu. Cuman kan izinnya tempat-tempat tertentu, wilayah tertentu. Jadi kalau misalkan izinnya di daerah Kecamatan Dau, tapi dipasang di daerah Kota Malang atau Kota Batu, kan berarti salah tempat. Nah, satu dari pengawasan pihak pemerintah sih yang jelas diintensifkan lagi diketatkan lagi. Dan kembalinya ke itu tadi orang-orang yang bersangkutan, mereka yang punya dalam artian punya kepentingan lah. Harus lebih sadar ya Pak ya. Kesadaran pribadi lah paling tidak. Bayar pasang reklame, bayar pajak, bermasuk untuk untuk PAD. Intinya kan saling inilah. Mereka butuh iklannya cepat laku atau barangnya ini bisa lancar laku, dan mereka juga harus punya toleran. Wajib pajaknya diselesaikan, tempatnya juga ya harus diselesaikan yang jelas gitu. Banyak yang dipasang di pohon pelindung Pak ya. Nah itu banyak lebih yang ditaruh di pohon itu kan salah. Betul. Ya harapannya kesadaran semakin meningkat pihak pemasang Pak ya. Paling tidak kan namanya pohon itu kan untuk apa istilahnya penghijauan. Kalau mereka tempel-tempeli gambar atau mereka paku kan otomatis perusakan. Iwan Hikmawan melaporkan.